sering. Kadang kan ambulan kadang rusak kan, nggak selalu standby kan, jauh-jauh juga ambulannya di Air Payang kan. Soalnya nggak ada ambulan dari desa kan, nggak ada. Saya minta tolong Presiden datang sini tengok pekerjaan kami di sini. Nah, Presiden tuh turun di sini memang untuk bantuan kita kalau dapat. Tengoklah daerah Tanjung Pala ini. Semua rusak kan, jalan-jalan tidak bagus, gitu. Kalau untuk NKRI itu masih tetap di hati. Namun harapan-harapan masyarakat Desa Tanjung Pala itu memang minta betul tolong diperhatikan, terutama yang dua tadi, sinyal atau komunikasi atau infrastruktur jalan. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera. 78 tahun merdeka, penduduk di pulau terluar Indonesia masih meratapi kehidupan penuh asa. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Ujung Utara Indonesia. Pulau ini tak hanya berbatasan dengan Malaysia Timur, tapi juga dengan wilayah Vietnam, Filipina, dan Hong Kong. Pulau ini tepatnya berada di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas lebih dari 37,58 km persegi ini relatif masih bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2. Meski begitu, rintangan demi rintangan kerap ditemui sebelum tiba pada destinasi kami. Infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala utama. Kontur jalan di wilayah pesisir seringkali lebih licin karena bercampur pasir. Jika kondisi sedang turun hujan, jalan yang kami lalui ini cenderung akan berlumpur dan sulit ditempuh. Beruntung hari ini cuaca cerah menemani perjalanan kami. Akhirnya sampai juga di Desa Tanjung Pala. Kalau melihat jaraknya memang tidak begitu jauh, tapi waktu tempuh sekitar harusnya mungkin bisa 15 menit, tadi kita menempuhnya sekitar 30 menit. Rumah di atas air menjadi ciri khas di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Ya, hal ini menjadi pemandangan yang kerap ditemui ketika berkunjung ke sini. 90% warga Desa Tanjung Pala merupakan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sehari-hari, warga biasa menghabiskan waktu di laut untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Menariknya, hewan laut seperti teripang menjadi penghasilan utama para nelayan. Nah, sekarang kami sudah di pompong atau di atas perahu kayu. Nah, ini mau ke tengah laut yang kurang lebih berjarak 5 mil dari pemukiman warga untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Teripang merupakan jenis ulat laut yang hidup di lumpuran pasir dan lingkungan terumbu. Sulit untuk mendapati teripang jika kondisi air laut sudah tercemar. Di Desa Tanjung Pala dan hampir seluruh perairan Pulau Laut cenderung memiliki air yang jernih. Hal ini disebabkan adanya larangan bagi para nelayan mencari hasil laut menggunakan kompresor. Wajar saja, di jarak yang relatif tidak begitu jauh dari pemukiman, hewan laut seperti teripang kerap ditemui. Kapal kecil tengah dipersiapkan untuk para nelayan turun ke air mencari hewan laut. Kapal ini hanya sebagai tumpuan ketika hendak menyelam ke bawah air dan wadah untuk mengumpulkan hasil tangkapan. Untuk mencari hasil laut, warga Tanjung Pala biasa menyelam menggunakan alat sederhana. Mereka sudah sejak kecil melakukan pekerjaan seperti ini, sehingga tahu waktu yang tepat untuk menyelam di tengah derasnya ombak.
Saat menyelam, warga telah mempersiapkan alat menombak, sehingga ketika melihat target sasaran bisa langsung ditembakkan. Orang sini menyebutnya meladung. Sekoci atau orang sini sebutnya tuh kole-kole sudah turun ke laut. Nah ini memang kondisi ombaknya juga karena anginnya itu lumayan ya, jadi terombang-ambing sekali di sana. Tapi dua warga Tanjung Pala ini, Bang Nurdi sama Bang Kul nih sudah turun dengan cara mencari ikan seperti itu. Meski musim angin selatan menjadi waktu yang dianggap paling baik untuk melaut, namun tetap saja ombak yang menghalau bukan gulungan ombak biasa bagi awam seperti saya. Tak terbayang ketika musim angin utara melanda pada akhir tahun, angin kencang dan ombak di perairan ujung utara RI ini akan semakin ekstrim. Usai menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam di tengah laut yang berbatasan dengan perairan Vietnam ini, warga Tanjung Pala berhasil mengumpulkan sejumlah tangkapan hewan laut, salah satunya teripang. Nah ini yang berhasil dapat teripang. Ini bentuknya seperti ini, baru aja dari laut. Setelah ini teripang itu masih melalui beberapa rangkaian dulu sebelum nanti akan dijual. Teripang menjadi masakan olahan laut yang relatif mahal jika sudah menjadi menu di sebuah hotel bintang 5. Rupanya, di perairan Natuna ini, teripang sangat melimpah dan menjadi hewan laut yang mudah ditemukan. Hal ini menggambarkan ekosistem di pulau laut yang masih sangat terjaga. Selain menangkap hewan laut dengan cara menyelam ke air, nelayan di sini juga memiliki cara lain agar dapat mengumpulkan ikan hidup. Ya, ikan hidup memiliki nilai lebih tinggi untuk dijual. Ikan hidup biasanya dikumpulkan di sebuah penampungan tengah laut yang disebut keramba atau jaring apung. Nah, sekarang kita udah mau kembali ke daratan. Tadi mendapat beberapa hasil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang pancingan ditarik dari perahu atau orang sini menyebutnya nyunuk. Terus tadi juga teripangnya itu didapat dengan cara ditombak. Sekarang kita mau menuju ke keramba atau penampungan ikan dan hasil laut. Tiba di keramba, ikan hidup langsung ditimbang. Ikan yang didapat Pak Manyu merupakan jenis ikan sono dengan corak tutul yang unik. Hari ini Pak Manyu mendapat Rp130.000 dari perolehan ikan sono miliknya. Sementara penampung keramba ikan ini tak rutin mendistribusikan ikan hidup. Hal ini disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu dan minimnya transportasi. Biasanya pengiriman ikan hidup dilakukan melalui laut menuju ke Ranai, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Natuna hingga menyeberang keluar provinsi. Hal ini hanya dilakukan 1 kali dalam sebulan, jika kondisi cuaca mendukung. Tiba di daratan, kami pun langsung membawa hasil tangkapan teripang untuk diolah sebelum hendak dijual. Teripang segar dari laut terlebih dulu dicuci dan dibakar untuk menghilangkan aroma amisnya. Ketika dipanggang, ukuran teripang akan menciut dari ukuran aslinya. Tidak ada pilihan. Teripang yang hendak dijual merupakan teripang kering yang sudah tidak memiliki kadar air. Nah, kalau biasanya nyari, dapatnya tuh berapa banyak? Tergantung cuaca. Oh, berapa lama kalau ada bisa di tengah laut gitu? Bisa 4 jam. 3 jam. Ada cerita apa sih kalau lagi musim-musim angin utara ya? Kalau angin utara itu sangat kencang kalau di sini. Kalau angin utara itu kemarin ada yang sampai meninggal gitu. Sampai meninggal? Ya. Karena pergi cari teripang gini atau? Cari teripang. Oh iya? Ya. Karena apa itu bisa sampai kayak gitu tuh? Kenapa gitu? Karena ombaknya kuat.
Mencengangkan, meninggal dunia saat pergi melaut. Itulah hal yang pernah dialami salah satu warga desa Tanjung Pala karena sangat bergantung pada hasil laut. Kapal skoci atau kole tergulung ombak saat musim angin kencang, namun tidak ada pilihan bagi mereka. Setelah teripang dikeringkan, kami menghampiri satu-satunya penampungan di desa Tanjung Pala. Jenis teripang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh terhadap nilai jualnya. Teripang merupakan hewan laut yang diolah menjadi menu masakan dalam kategori mewah. Namun sayang, jika sedang musim teripang seperti sekarang, harga teripang dari nelayan justru relatif rendah. Usai ditimbang, hari ini Kuliadi dan saudara-saudaranya mendapatkan Rp550.000. Miris, hal ini sangat kontradiktif dengan harga teripang saat menjadi menu masakan di restoran kota-kota besar yang bisa mencapai jutaan rupiah untuk satu ekor teripang. Sementara ikan hasil tangkapan hari ini menjadi menu santap siang kami. Warga Tanjung Pala mencari ikan untuk dikonsumsi karena lokasi desa yang jauh dari pasar tradisional. Ikan yang didapat di laut merupakan jenis ikan kembung air asin. Tak perlu menggunakan banyak bumbu masak, ikan langsung dibakar di atas panggangan. Nah, ini ikan hasil tangkapan tadi langsung dibakar, jadi masih segar banget. Memang di sini itu 80% penduduknya nelayan. Jadi kalau dapat ikan itu untuk dikonsumsi sehari-hari juga. Sebuah pulau yang terlampau jauh dari peradaban, rupanya memiliki lebih dari 2.000 penduduk. Ya, pulau laut sudah berdiri menjadi sebuah kecamatan sejak 2004 silam yang memiliki 3 desa di satu daratan yang sama. Sebagai wilayah pesisir, pulau laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau tidak memiliki sawah ataupun menanam padi ladang. Sehingga makanan pokok yang sejak lama dikonsumsi masyarakat adalah sagu. Sagu di desa Tanjung Pala menjadi tanaman yang dimanfaatkan dengan cara diambil batang atau isi sagunya. Saya bersama warga Tanjung Pala sekarang mau tebang pohon sagu. Ini ada 2 cara, nanti pertama pakai palu biasa dulu, baru pakai gergaji karena pohonnya ini tinggi sekali, kurang lebih 10 meter. Di sini sagu tumbuh tersebar di sejumlah titik. Pohon sagu yang bisa ditebang merupakan pohon yang sudah memiliki batang berdiameter mencapai 60 cm. Untuk memotong batang sagu, harus ditebang di bagian paling bawah, sebelum batang sagu dijatuhkan menggunakan gergaji mesin. Jadi tanaman sagu ini sejak lama dikonsumsi oleh warga Pulau Laut. Nah, pohon yang bisa diambil sagunya ini sekitar yang berusia 4-5 tahun. Setelah berhasil memotong batang sagu menjadi beberapa bagian, sagu siap dibawa pulang untuk diolah. Sagu diolah melalui beberapa rangkaian proses. Pertama, batang sagu yang dibawa dari kebun harus dicuci kemudian diparut terlebih dulu agar isi sagu mudah untuk diperas. Nah, ini sagu yang sudah diparut. Proses selanjutnya itu adalah proses memeras, tapi kalau di sini itu diinjak untuk mendapatkan isi dari sagunya. Yuk kita bawa kemana nih Pak? Pindahin ke situ.
Untuk mendapatkan sari sagu, saya dan Pak Wazan menaiki sebuah wadah peras lalu menginjak-injak sagu yang ditumpahkan. Cara tradisional seperti ini masih dinilai menjadi cara paling efektif untuk mengolah sagu. Pak, ini kalau sehari kayak gini kan ini prosesnya diinjak-injak, ini proses akhir ya? Ya. Habis itu jadi sagunya. Ya, jadi Biasanya sagu. menghasilkan berapa banyak dalam satu hari mungkin, Pak? Satu hari itu, satu batang itu dapat 4 karung. Oh. Satu batang 4 karung isinya. Isinya ya, bisa Isinya. banyak ya. Kurang Bapak lebih. kan tadi Bapak cerita sudah dari lahir besar di sini Iya. gitu ya, jadi warga Tanjung Pala. Nah, Bapak keluhannya apa sih selama ini, Pak? Tinggal di sini tuh apa sih yang Bapak rasakan? Saya keluhan sini itulah. Dan kadang kita kesusahan sulit makan kan, jadi kita kebun, ada juga kebunnya. Saya minta tolong Presiden datang sini tengok kerjaan kami di sini. Itulah kerja sagu. Presiden itu turun di sini memang untuk bantuan kita kalau dapat. Tengoklah daerah Tanjung Pala ini, semua rusak kan, jalan-jalan tidak bagus, gitu. Kita pun kurang tidak nyaman lah tengoknya kerja begini ya. Hidup serba pas-pasan dan diselimuti keterbatasan. Itulah yang menjadi gambaran seorang Wazan yang hampir menghabiskan masa hidupnya penuh harapan yang hingga kini tak kunjung tercapai. Sebagai warga yang tinggal di ujung republik ini, dirinya hanya ingin sedikit perhatian dari mereka yang memiliki kewenangan. Warga di pulau terluar masih menjadi bagian dari NKRI yang turut ingin sejahtera. Untuk menjadi sagu yang siap diolah, rupanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sebelum sagu mengering, tekstur sagu yang sudah diperas sangat kenyal dan lengket. Nah, ini sagu yang sudah bisa dikonsumsi atau sudah jadi. Jadi kira-kira ini perlu waktu sekitar 1 hari ya, semua rangkaian prosesnya dari awal sampai menjadi seperti ini. Keluarga Pak Wazan sejak dulu menjadikan sagu sebagai penghasilan untuk dijual. Namun sayang, hari ini minat masyarakat untuk membeli sagu kian berkurang, sehingga Pak Wazan menjual sagu ketika ada pesanan saja. Sagu yang sudah diolah akhirnya diinovasikan untuk menjadi santap siang kami hari ini. Mulai dari mie sagu hingga pizza sagu atau mando, rupanya menjadi makanan khas Pulau Laut yang tak boleh saya lewatkan. Nah, ini makan siang kami hari ini. Semuanya bahan dasarnya sagu, tapi diolah jadi beragam olahan. Ada mie juga kayak gini, unik banget. Rasanya juga rasanya kenyal gitu, karena dari sagu. Lalu kalau di sini sagu memang untuk dikonsumsi dan jadi bahan pokok makanan. Ketika dihadapkan pada keadaan darurat, warga desa Tanjung Pala harus berjuang ekstra. Saya bertemu keluarga Pak Juki yang sedang gelisah mengetahui sang nenek harus segera dirujuk ke puskesmas. Pak Juki bergegas mencari jaringan seluler untuk menghubungi sanak saudara dan mencari ambulans. Apa daya, wilayah desa Tanjung Pala menjadi lokasi yang blank spot atau sulit sinyal, walau sekedar untuk menelpon saja. Padahal, dataran Pulau Laut sudah terfasilitasi oleh tower satelit, namun sayang tak menjangkau hingga ke desa Tanjung Pala. Nah, jadi setelah diperiksa oleh Bu Bidan, ternyata ibu harus dirujuk ke puskesmas. Nah, kalau di desa Tanjung Pala ini tidak ada puskesmas, mau nggak mau ini harus melakukan perjalanan ke desa Air Payang. Dan sekarang kondisinya sedang turun hujan. Sementara itu, puskesmas di Kecamatan Pulau Laut hanya terdapat di desa Induk. Pak Juki pun mengerahkan warga sekitar untuk menolong ia membawa ibunya. Di saat
keadaan darurat seperti ini, kondisi miris lainnya di Desa Tanjung Pala itu gak ada sinyal sama sekali. Tadi Pak Juki, anak dari ibu, sempat mencari bantuan untuk nelpon ambulan tapi nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau yang ada kendaraannya hanya kendaraan roda 3 seperti ini. Kendaraan roda 3 terbuka menjadi satu-satunya pilihan untuk membawa Nenek Jasma. Jarak yang kami tempuh tentu tidaklah dekat dan harus melampaui jalan rusak dan berlubang. Ini kami sekarang sedang di perjalanan menuju Puskesmas. Jalannya ini buruk sekali, apalagi ditambah kondisi hujan, jadi licin. Terus ya nggak ada pilihan lain, harus dibawa dengan cara seperti ini. Bu Jasma ini sudah lansia dan hipertensi, jadi mau nggak mau harus dirujuk. Kondisi darurat seperti ini biasa ditemui kayak gini ya? Iya, sering. Terus gimana kalau misalkan memang ketemu dengan kondisi pasien yang keadaannya harus dirujuk gitu? Ya kalau keadaan kayak gini harus lebih cepat, ya harus. Kadang kan ambulan kadang rusak kan, nggak selalu standby kan, jauh juga ambulannya di Air Payang kan. Soalnya nggak ada ambulan dari desa kan, nggak ada. Jadi kalau mau cepat ya mau nggak mau ya pakai ini yang ada aja. Itu harapannya apa sih Mbak? Harapannya semoga yang utama sih jaringan ya, jaringan untuk menghubungi orang di sana ya, yang ada jaringan di puskesmas induknya. Semoga dapat komunikasinya lancar. Jadi kita Kalau terkait fasilitas kesehatan mungkin ada yang ingin apa ya, yang menjadi kendala nih apa sih? puskesmasnya nggak ada, cuma ada di sini Polides itu pun alat-alatnya masih banyak yang kurang gitu, Terbatas ya? Iya. Sungguh miris, fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi aspek utama bagi kebutuhan warga sangat tidak memadai di Desa Tanjung Pala. Sementara tiap dihadapkan pada kondisi darurat, tak ada pilihan lain bagi mereka selain berjuang menyelamatkan keadaan pasien. Nggak disangka-sangka tadi ini karena posisinya tanjakan, pintunya ini terbuka. Untung kami berdua, saya sama Bu Bidan ini nggak terjatuh. Kalau ada telentang kita. Kendaraan seperti ini memang bukan menjadi kendaraan untuk membawa pasien yang tengah sakit. Beruntung saya dan Bu Bidan tidak terjatuh di saat kendaraan tak kuat menanjak hingga tak sengaja tutup bak terbuka. Usai lebih dari 1 jam di jalan, dengan kondisi hujan deras dan medan jalan yang parah, kami berhasil membawa Bu Jasma ke puskesmas. Ini akhirnya tiba dan Bu Jasma langsung dibawa ke dalam untuk tindakan. Tadi kurang lebih jarak yang kami tempuh itu ada sekitar 35 km lebih, bahkan dengan kondisi jalan ekstrim seperti ini. Bayangkan setiap menghadapi keadaan darurat, warga Tanjung Pala harus bertemu dengan keadaan seperti tadi. Jika melihat dari peta sebaran pulau laut, terdapat sebuah pulau di ujung utara yang daratannya dipisahkan oleh Selat Sekatong dan berjarak sekitar 40 meter saja. Meski begitu, pulau tersebut masih menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Iya, pulau ini menjadi pulau paling terluar di bagian utara Indonesia. Pulau Sekatung menjadi pulau tanpa penduduk dan hanya dihuni oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang bersiaga. Sekarang kami mau menyeberang ke Pulau Sekatung. Jadi pulau tersebut ditempati oleh marinir yang bersiaga menjaga perbatasan negara. Hanya perlu sekitar 15 menit saja untuk menyeberang ke Pulau Sekatung dari Desa Tanjung Pala. Saat tiba di Sekatung, saya disambut oleh Letdamar Ruslan Abdul Goni
selaku Komandan Satgas Pengamanan Pulau Terluar RI Pulau Sekatung 2023. Satuan tugas ini baru menetap di Pulau Sekatung pada Juni lalu, yang hendak ditugaskan selama setahun ke depan. Meski baru menetap sekitar 2 bulan di sini, para anggota harus sigap beradaptasi. Untuk lebih mengenal wilayah, mereka rutin berpatroli. Nah, ini sekarang pasukan marinir sudah bersiap untuk patroli di Pulau Sekatung. Sebagai Korps Marinir, para anggota memiliki tugas akan wilayah daratan di pulau-pulau terluar, walaupun mereka masuk dalam satuan yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Pulau Sekatung luasnya mencapai 1,65 km persegi tanpa dihuni penduduk sipil. Pulau ini menjadi salah satu dari 12 pulau terluar RI. Letak pulau yang cenderung lebih dekat ke negara tetangga, perlu pengamanan khusus guna menjaga kedaulatan negara. Ini disebutnya patroli lingkar pulau. Jadi memang untuk menjaga juga, mengingat ini pulau terluar, jadi hanya ada pasukan marinir aja. Jadi memantau apakah ada kegiatan lain di luar itu atau tidak. Berdasarkan kondisi fisik, Pulau Sekatung berbentuk bukit dengan ketinggian sekitar 5-6 meter. Lereng di sebelah utaranya agak curam, sementara sisi selatan bergelombang. Pulau Sekatung bersinggungan dengan perairan Laut Vietnam, Malaysia Timur, hingga Filipina. Patroli lingkar pulau ini bergerak menuju monumen tokoh masyarakat Natuna, Datuk Kaya Muhammad Dun, yang dibangun sejak 2010 dan diresmikan oleh Panglima TNI kala itu. Saat tiba, saya bersama anggota Marinir TNI AL larut dalam suasana haru akan rasa nasionalisme yang meningkat 100% ketika menapaki ujung utara RI. Sebagai pulau terluar, Pulau Laut tentu memiliki pos angkatan laut yang diisi oleh sejumlah personelnya. Di Posal Pulau Laut, terdapat 3 personel dari Lanal Ranai, termasuk Komandan Posal Letda Rudiroto. Sehari-hari mereka mengabdi menjadi keamanan wilayah teritorial, agar wilayah RI tidak dimasuki penyusup. Di luar tugas utama mereka, tentu para personel AL mengisi kesehariannya dengan hal-hal positif bersama warga Pulau Laut. Serda Wan Adnan yang sudah bertugas kurang lebih 7 bulan mengisi sore harinya dengan mengajar anak-anak mengaji di perpustakaan Desa Air Payang. Selain menjadi sebuah kegiatan positif, aktivitas seperti ini merupakan kontribusi yang bermanfaat dari personel Angkatan Laut di tengah tugasnya menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan sore hari ini biasa diisi oleh anak-anak mengaji di Perpusdes. Nah, personil AL yang bersiaga di sini, Pulau Laut, itu suka membantu juga guru ngajinya dan mengisi kegiatan dengan hal-hal seperti ini, mengajar anak-anak mengaji. Kalau untuk hasil laut yang didapat dari nelayan Desa Tanjung Pala ini, kalau kita melihat dari hasil setiap hari itu boleh dikatakan cukup. Kalau transportasi tidak lancar, tentu hasilnya hanya pas-pasan saja. Contohnya masyarakat atau nelayan ini mendapatkan hasil ketika hasil itu harus bisa dipasarkan dan bergantung dengan transportasi. Terutama kalau kita lihat dari Tanjung Pala menuju ke ibu kota itu, mereka tuh harus menempuh 2 jalur, baik laut ataupun darat. Tentu transportasi ini menjadi modal utama agar ekonominya lebih meningkat. Kalau untuk NKRI itu masih tetap di hati. Nah, jadi NKRI itu tetap nomor 1, namun harapan-harapan masyarakat Desa Tanjung Pala itu memang minta betul tolong diperhatikan, terutama yang 2 tadi, sinyal atau komunikasi atau infrastruktur jalan. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera untuk dibangun. Karena menurut beliau juga atau masyarakat ini bagian daripada NKRI juga.
Assalamualaikum Mamah Dede. Mulai 9 September, ini baru Trans 7.